بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak kenikmatan dan limpahan karunia. Di antara kenikmatan yang masih kita rasakan pada saat ini adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita di suatu tempat, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap langkah yang kita tempuh untuk mendatangi tempat ini bernilai pahala yang besar di sisinya. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh risalah yang telah dibebankan dan diamanahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan melainkan beliau telah sampaikan kepada seluruh umatnya, dan tidak ada keburukan melainkan beliau telah peringati umatnya agar tidak terjatuh di dalamnya. Semoga salawat dan salam tersebut juga bersambung kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri dan anak-anak beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang ana ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih yang besar kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan juga ganjaran serta pahala untuk mereka. Dan untuk antum yang telah sempat menghadiri kajian kita pada kesempatan berbahagia kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melimpahkan keberkahan dan kemudahan pada setiap urusan kita semua. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema yang membahas tentang kehidupan yang lain. Bukan kehidupan yang kita hidup pada saat ini, yaitu kehidupan yang abadi yang tidak ada kematian yang datang setelahnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita kaji bersama agar kita mengetahui dan mengimani apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan-penjelasan para ulama as-salafus salih, yang dengan itu keimanan kita kelak akan berbuah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua hal yang saya ingin sampaikan sebelum kita mulai pada topik kajian kita pada kesempatan kali ini. Hal yang pertama, tentang sebuah kaidah dalam kehidupan yang kita ketahui bersama, bahwa tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang kekal di dunia ini. Semua manusia akan merasakan yang namanya kematian. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang memperbanyak amalan saleh untuk menjadi bekal sebelum berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnul Wardi, Umar ibn Muzaffar ibnul Wardi, di dalam kitab Lamiyahnya, beliau berkata,
Kutibal mautu 'alal khalqi fakam falla min jam'in wa afna min duwal. Aina Namrud wa Kan'an wa man malakal amra wa walla wa azal. Aina 'Adun aina Fir'aun wa man rafa'al ahrama man yasma' yakhal. Aina man sadu wa shadu wa banaw halakal kullu wa lam tughnil qulal. Aina arbabul hija ahlun nuha aina ahlul ilmi wal qaumul uwal. Sayu'idullahu kullam minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al. Kata beliau, kematian telah dicatat dan akan dirasakan oleh setiap makhluk, dan betapa sering kematian menjadi sebuah sebab terpecah belahnya suatu perkumpulan dan menjadi sebuah sebab musnahnya para negeri-negeri sebelumnya. Aina Namrud wa Kan'anun wa man? Di manakah kondisi Namrud? Bagaimanakah keadaan Kan'an pada saat ini? Dan mereka yang pernah berkuasa di atas permukaan bumi. Aina Fir'aunu? Di manakah Fir'aun? Di manakah Fir'aun dan di manakah kaum 'Ad yang dahulu mereka juga pernah berkuasa di atas permukaan bumi ini? Dan di manakah mereka yang membangun piramida yang sangat megah, di mana orang-orang yang mendengarkannya akan terfana dengan berita tersebut? Aina man sadu wa shadu wa banaw? Di manakah mereka orang-orang yang pernah jaya, orang-orang yang pernah kaya, orang-orang yang membangun bangunan yang sangat tinggi? Di manakah mereka para ulama dan orang-orang yang pintar, yang terkenal kecerdasannya? Di manakah kondisi mereka semua? Bagaimanakah keadaan mereka saat ini? Kata beliau, sayu'idullahu kullam minhum. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal dan akan dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat semasa di dunia. Ini hal yang pertama. Adapun hal yang kedua adalah sebuah kaidah yang telah disinggung oleh Ibnu Nahas Al-Halabi. Beliau dahulu pernah berkata, kata beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa inna masailu ijtima'un nuqat. Pada hari ini sedikit dan esok pun demikian dari untayan-untayan ilmu yang akan dicatat. Kelak seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana genangan air merupakan hasil dari rintikan hujan. Maka berdasarkan perkataan beliau, tema kajian kita akan kita bagi menjadi 3 titik besar. Titik yang pertama tentang 5 kaidah penting. Adapun titik yang kedua tentang bagaimana tempat kembali setiap makhluk, tempat kembali orang-orang yang beriman, baik dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan wanita, tempat kembalinya orang-orang kafir, tempat kembalinya orang-orang yang tidak memiliki pembebanan syariat, yaitu orang-orang gila dan juga anak-anak kecil. Apabila mereka meninggal dunia pada hari kiamat kelak, mereka berada di mana? Dan kita juga akan membahas tentang tempat kembalinya orang-orang yang hidup di masa fatrah, di masa di antara 2 rasul, di mana mereka tidak mendapati seorang rasul yang diutus kepada mereka, dan juga tempat kembalinya para hewan, baik itu burung ataupun yang lainnya, dan tempat kembalinya matahari, bumi, bulan, dan juga bintang-bintang, tempat kembalinya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tempat kembalinya kematian. Kematian ujungnya akan kemana? Serta hal-hal yang lain yang akan kita sebutkan pada titik yang kedua ini. Adapun titik yang ketiga tentunya berisi tentang penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pada titik yang pertama, yaitu pentingnya kita mengkaji terlebih dahulu terkait 5 kaidah penting sebelum membahas topik kajian yang akan kita bicarakan pada kesempatan berbahagia kali ini. Kaidah yang pertama, bahwa diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah untuk beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, di mana seseorang tidak akan dianggap keimanannya apabila dia tidak mengimani hari akhir. Barang siapa
yang mengingkari tentang adanya hari akhir, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah dan para rasul, para utusan-utusan Allah, dan keimanan terhadap hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah di atas merupakan kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil kesepakatan tersebut adalah Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah Ar-Raziyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala mengatakan, al-muslimun sunniyuhum wa bid'iyuhum muttafiquna ala wujubil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kaum muslimin seluruhnya bersepakat tanpa terkecuali tentang wajibnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir. Kaidah yang kedua, para ulama telah menjelaskan bahwa beriman kepada hari akhir ini memiliki dua tahapan. Tahapan yang pertama, ini adalah tahapan atau batasan minimal terkait beriman kepada hari akhir. Bahwa seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir apabila dia meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan atas setiap apa yang telah diperbuat di dunia. Ini adalah batasan minimal. Orang yang tidak meyakini hal ini, maka dianggap dia tidak beriman terhadap hari akhir. Oleh sebab itu, apabila kita mendapati ada orang awam yang meyakini bahwa akan adanya hari kebangkitan, di mana seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik akan dibalas kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan, maka dia telah beriman kepada hari akhir. Tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang lebih tinggi. Dan tahapan ini ya, tergantung dalil-dalil yang sampai kepada dia. Yaitu beriman kepada hari akhir mencakup segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Baik itu berkaitan dengan hari kebangkitan, hari perhitungan, berkaitan dengan timbangan di mana seseorang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan juga beriman tentang surga dan juga neraka dan hal-hal yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahih tentang segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Maka keimanan dalam tahapan ini itu dibutuhkan dalil-dalil yang sampai kepada dia. Apabila telah sampai kepada seorang muslim dalil-dalil yang menerangkan akan hal tersebut, maka diwajibkan bagi dia untuk mengimani segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait kabar berita setelah kematian. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kemudian kaidah yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara salah satu pembatal rukun iman kepada hari akhir adalah mengingkari ya, suatu hari atau suatu kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat apabila telah sampai kepada dia dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, seseorang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, dan orang yang mengingkari akan adanya hari perhitungan, di mana setiap orang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka-mereka yang mengingkari adanya surga dan neraka. Maka orang yang mengingkari salah satu di antara yang telah disebutkan atau hal-hal yang lain yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hari akhir, dia telah terjatuh di dalam kekufuran yang besar berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan kesepakatan dan konsensus para ulama yang telah dinukil oleh banyak
Di antara mereka yang menukil kesepakatan tersebut, Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Thiqat, dan juga ulama-ulama yang lain. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimun ala anna man ankara al-ba'tha fala imana lahu wala syahadah. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, maka keimanan dan persaksiannya tidak dianggap. Kaidah yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang menerangkan akan segala sesuatu yang terjadi terkait hari akhir hanyalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seseorang tidak boleh berdalil dengan hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu dalam permasalahan i'tiqad, dalam permasalahan keyakinan. Dan ini merupakan kesepakatan ulama ahli hadis. Sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Hafidz Al-Ala'i dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Walam yaqul ahadun minal a'immah", tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang membolehkan untuk menetapkan hukum wajib ataupun sunnah dengan hadis yang dhaif. Barang siapa yang mengingkari hal ini, maka dia telah menyelisihi ijma'. Dia telah menyelisihi konsensus para ulama. Jika seandainya perkataan beliau berkaitan dengan hukum, maka dalam permasalahan keyakinan jauh lebih utama. Karena permasalahan keyakinan itu dibangun di atas kabar-kabar yang gaib. Kabar-kabar yang tidak pernah kita saksikan, yang tidak pernah kita lihat. Dan seseorang yang mengimani apa yang datang dalam Al-Quran dan yang datang dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia belum menyaksikan, belum melihatnya, belum merasakannya, maka ini adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, dan dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kelima, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang buah dari beriman kepada hari akhir. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Ya. Karena seseorang ketika mendengar kabar-kabar tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang-orang saleh dan siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia akan takut. Dia akan takut. Di antara buah yang lain, bahwa beriman kepada hari akhir dapat menumbuhkan semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengetahui adanya hari kebangkitan. Dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Surga diciptakan sebagai tempat untuk orang-orang yang bertakwa, dan neraka diciptakan sebagai tempat untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak bertaubat. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, titik yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang tempat kembali setiap makhluk sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mencakup beberapa poin. Poin yang pertama tentang tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ada dua jenis, lelaki dan wanita. Orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki ini terbagi menjadi tiga kondisi. Kondisi yang pertama yaitu orang-orang yang pada hari kiamat kelak amalan solehnya jauh lebih berat daripada dosa-dosanya. Kebaikannya jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari awal, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang timbangannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Di antara para ulama yang berdalil dengan dalil ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir juga dalam kitab tafsirnya. Coba perhatikan kata Ibnu Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Taisirul Karimir Rahman, beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Faman thaqulat mawazinuh," dan orang-orang yang kebaikannya jauh lebih berat daripada dosa-dosanya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, mereka akan dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan merasakan kebahagiaan yang abadi. Di mana tempatnya? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, yaitu orang-orang yang dosa dan pahalanya sama rata. Orang-orang yang dosa dan pahalanya sama rata. Mereka ini dijuluki atau dikenal dengan Ashabul A'raf. Ya. Tempat kembali mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Hudzaifah ibn al-Yaman, dan juga ditetapkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan banyak para ulama lainnya yang menjelaskan akan hal ini. Dalil yang menerangkan akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah menerangkan tentang Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang setara antara dosa dan kebaikannya, kata Allah, "Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa kesedihan sedikit pun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, "Adkhalallahu ashabal a'raf al-jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ashabul a'raf ke dalam surga. Siapa ashabul a'raf? Yaitu orang-orang yang dosa dan kebaikannya setara pada hari kiamat kelak. Maka dia juga akan beruntung pada hari kiamat kelak. Kondisi yang ketiga, yaitu para pelaku dosa besar dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki dasar-dasar tauhid dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, bahwa tempat kembali mereka pada hari kiamat kelak itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan akan memasukkan ke dalam surga tanpa azab sedikit pun. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka terlebih dahulu sesuai dengan dosa yang dia pernah lakukan selama di dunia. Setelah selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Atau boleh jadi sebelum dia menghabiskan masa hukumannya di dalam neraka, Allah keluarkan mereka dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat sehingga dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab akidahnya, Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana dijelaskan dalam Majmu' al-Fatawa, dan banyak para ulama lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa, kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup pintu ampunan bagi mereka yang telah menyekutukan Allah selama di dunia. Kemudian kata Allah, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik sesuai dengan kehendak dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang serupa juga dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata beliau, "Wa man asaba syai'an min dzalik fa'uqiba bih fa huwa kaffaratun lah. Wa man asaba syai'an min dzalik fasatarahu Allah alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu." Kata beliau, barang siapa di antara
kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia mendapatkan sanksi dan hukuman dari Allah, maka sanksi tersebut sebagai penghapus dari dosa yang dia lakukan. Dan barang siapa yang terjatuh dalam dosa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosanya selama di dunia, maka di akhirat kelak dia akan dibawa kehendak Allah, dibawa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dia akan disiksa, maka akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia kemudian akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Di sini ada satu catatan penting, faedah yang sangat bermanfaat dari Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia ketika di dunia selain kesyirikan, itu bisa diampuni dengan berbagai macam sebab. Di antaranya oleh kebaikan dan amalan saleh yang dia lakukan. Yang kedua, dengan ujian yang menimpa dia selama di dunia. Yang ketiga, juga bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan dosanya dengan doa kaum mukminin satu sama lain apabila mereka saling mendoakan. Dan di antara sebab yang lain juga dia bisa dihapuskan dosanya karena syafaat orang-orang yang memberikan syafaat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka dan meridhai objeknya, meridhai orang yang hendak diberikan syafaat. Dan lebih dari itu, seorang pelaku dosa selain kesyirikan ketika di dunia juga bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kita semua dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dosa besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dosa kesyirikan. Ini yang perlu untuk kita pelajari. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita mempelajari tauhid, mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, dengan tujuan agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita hanya sekali, dan masa waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala juga anugerahkan kepada kita sangatlah banyak. Apa tidak mungkin kita menyisakan sedikit waktu untuk duduk mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah tentang tauhid, tentang syirik, dengan tujuan agar menguatkan keimanan kita, meninggikan kualitas kita di sisi Allah, dan kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jenis yang kedua dari kalangan orang-orang yang beriman adalah kaum wanita. Di manakah tempat kaum wanita pada hari kiamat kelak? Di sini ada dua kondisi jemaah sekalian. Kondisi yang pertama, seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami. Dalam artian, dia memiliki suami kemudian dia meninggal dunia, atau misalkan ditalak kemudian dia menikah lagi. Ya. Intinya selama di dunia dia memiliki beberapa suami. Apabila wanita muslimah ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga, dia pada hari kiamat kelak akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga bersama suami yang paling terakhir yang menikahinya. Tentunya di sini ada khilaf di antara para ulama, namun ini pendapat yang lebih dekat, wallahu ta'ala a'lam. Dan pendapat ini merupakan pernyataan Hudzaifah ibn al-Yaman dan ditetapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ayyuma imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Siapapun dari kalangan kaum wanita yang suaminya meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, maka orang tersebut atau wanita tersebut akan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga bersama suami yang paling terakhirnya. Tentunya apabila suaminya masuk ke dalam surga. Ya. Bagaimana jika seandainya wanita yang tidak memiliki suami, atau wanita yang bersuami kemudian ditalak, kemudian dia meninggal dunia dan tidak bersuami lagi? Ya. Maka akan kita jelaskan pada kondisi yang kedua, yaitu kaum wanita yang selama di dunia dia tidak memiliki suami. Baik itu karena dia pernah bersuami kemudian ditalak, atau dia memang tidak pernah menikah sama sekali. Ya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencatat dia sebagai penghuni surga, maka di dalam surga Allah Azza wa Jal akan mensatukan dia dengan sosok suami yang dia sukai, yang diridhai, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk dia.
Dan ini ditetapkan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in dan Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Mereka semuanya menjelaskan bahwa seorang wanita apabila dia masuk ke dalam surga dan ketika di dunia dia tidak memiliki suami, maka Allah akan pilihkan suami dari penghuni surga yang dia sukai. Ya. Dalilnya adalah keumuman nas, keumuman ayat suci Al-Quran yang menceritakan bahwa para penghuni surga di dalam surga akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Sebagaimana dalam surat Al-Fussilat ayat 31. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa di dalam surga itu tidak ada orang yang tidak memiliki pasangan. Semuanya berpasangan. Berarti dia pada hari kiamat kelak akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala suami dari para penghuni surga. Poin yang kedua, tempat kembali orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Orang-orang kafir dengan berbagai macamnya, dengan berbagai kelompoknya, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mereka anut pada hari kiamat kelak, apabila mereka meninggal dunia dalam kondisi kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan mereka di dalam api neraka. Karena kekufuran adalah dosa yang sangat besar yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Sa'di di dalam tafsir mereka dan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menerangkan hal yang sama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di hari kiamat akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab walahum yungdharun. Kata Allah, mereka tidak akan diringankan azabnya sedikit pun dan tidak akan ditengok, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Maidah kata Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Orang-orang yang berbuat zalim pada hari kiamat kelak tidak ada yang bisa menolong mereka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, beliau pernah bersumpah atas nama Allah. Kata beliau, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasrani, thumma yamut, walam yu'min billadhi ursiltu bi, illa kana min ashabin nar." Kata beliau, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Intinya bahwa beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendengar aku diutus, kemudian dia meninggal dunia sementara dia tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad, melainkan tempat mereka di dalam neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, fa idza kana hadza sya'nuhum ma anna lahum kitaban fa ghairuhum mimman la kitaba lahu min babi aula. Jika kondisi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka memiliki kitab, apabila mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah di dalam api neraka, maka bagaimana dengan orang-orang yang terjatuh di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka tidak memiliki kitab? Tentunya jauh lebih utama, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini ada satu catatan penting jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bangsa jin. Bangsa jin pada hari kiamat kelak itu sama seperti manusia. Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Dan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, dan ini banyak dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Furu'. Kondisi atau poin yang ketiga, tempat kembalinya orang-orang yang tidak memiliki kewajiban syariat. Dia terbebas dari pembebanan syariat, yaitu apa? Orang-orang gila dan anak-anak kecil yang meninggal dalam kondisi belum balik.
Di mana tempat kembali mereka? Maka ya, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kondisi orang-orang gila pada hari kiamat kelak. Orang-orang gila, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ya, orang gila ini dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim atau salah satunya beragama Islam, maka pada hari kiamat kelak dia akan disatukan dengan kedua orang tuanya atau salah satunya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang gila yang memiliki kedua orang tua muslim dan dia meninggal dalam kondisi gila dan kedua orang tuanya adalah muslim, dia masuk ke dalam surga berdasarkan ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil kesepakatan tersebut adalah Al-Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun kondisi yang kedua tadi, orang gila namun salah satu dari kedua orang tuanya muslim, tapi satunya misalkan dia tidak beragama Islam, maka dia juga akan disatukan bersama orang tuanya yang muslim di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan disatukan, akan disertakan bersama mereka anak-anak mereka yang beriman. Ya. Makanya orang yang gila apabila dilahirkan dalam keadaan gila dan dia memiliki kedua orang tua yang muslim, dia masih dalam kondisi fitrah. Dia masih dalam kondisi muslim. Makanya para ulama menjelaskan bahwa kondisi mereka pada hari kiamat akan disatukan dengan kedua orang tuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kondisi yang kedua, apabila orang gila ini memiliki kedua orang tua yang kafir. Ya. Jadi kedua orang tuanya kafir. Pada hari kiamat kelak dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji dengan sebuah api. Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Apabila mereka menuruti perintah Allah, maka api tersebut akan menjadi dingin bagi mereka. Dan mereka tidak akan merasakan panas sedikit pun. Setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Namun sebaliknya, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menuruti perintah Allah pada hari itu, ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahludz Zimmah, dan juga banyak para ulama lain yang menjelaskan akan hal tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengazab seseorang sampai kita mengutus seorang rasul. Sisi pendalilan dari ayat ini, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang berakal sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang utusan, yaitu mendatangkan utusan Allah, maka orang yang tidak berakal tentunya jauh lebih utama untuk tidak mendapatkan sanksi dan adab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak tidak akan menzalimi siapapun dari makhluk-makhluknya. Makanya orang-orang gila yang dilahirkan yang memiliki kedua orang tua yang kafir, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan ujian. Jika lolos ujian, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Jika tidak lolos, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan yang cukup detail, yaitu orang yang dilahirkan dalam kondisi yang sehat. Kemudian dia diuji atau ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang tidak sehat setelahnya. Maka orang yang seperti ini di mana tempatnya? Kita perlu lihat setelah dia baligh. Ya, setelah dia baligh, apabila di saat dia berakal, di saat setelah baligh dan dia masih dalam kondisi berakal, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dunia, kemudian dia diuji atau ditimpa dengan penyakit gila.
ya, sampai dia wafat. Maka tatkala dia sehat, dia dalam kondisi beriman. Dan orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa melalui ujian. Namun ya, apabila tatkala akalnya sehat, ya, dia murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia gila dan dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut, maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir di dalam api, di dalam neraka. Ya. Ini ringkasan yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Pembahasan yang kedua tentang kondisi dan keadaan anak-anak kecil apabila mereka meninggal dunia. Tempat kembali mereka di mana? Ya. Anak-anak kaum muslimin apabila mereka meninggal sebelum mereka baligh, itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Di antara yang menukil konsensus tersebut adalah Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maka ini adalah sebuah berita gembira, ya, bagi seorang muslim apabila memiliki anak kemudian dia diuji, ya, ajalnya dicabut terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedua orang tuanya. Ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia di dunia merasakan kesedihan. Tapi pada hari kiamat kelak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin ke dalam surga Allah, kemudian mereka melihat kedua orang tua mereka tidak ada di dalam surga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak tersebut akan menarik baju kedua orang tuanya sampai Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah sebuah kemuliaan. Ya. Begitu juga seorang anak kecil yang salah satu orang tuanya adalah seorang muslim. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang tua yang muslim. Karena agama Islam tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan seorang anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik bersama orang tuanya yang kafir. Allah akan ikut sertakan bersama orang tuanya yang muslim. Karena Islam memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menerangkan akan hal ini telah kita sebutkan, bahwa orang-orang yang beriman kata Allah pada hari kiamat kelak akan diikut sertakan bersama mereka anak-anak mereka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik sementara kedua orang tua mereka adalah kafir? Di mana posisi mereka? Di sini ada khilaf yang sangat panjang di antara para ulama. Bahkan kalau tidak salah sampai ada 8 atau 9 pendapat terkait hal ini. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak kecil apabila kedua orang tuanya kafir, anak kecil ini meninggal dunia sebelum balik, ada yang mengatakan bahwa dia akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sama yang tadi kita telah jelaskan. Tapi pendapat yang lebih dekat wallahu taala a'lam, pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kecil meskipun dari kedua orang tua yang kafir, apabila mereka meninggal dunia dalam kondisi mereka belum balik, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ini merupakan pendapat dari Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqah 'alal 'Iyal. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dikuatkan oleh Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fisal, Ibnu Abdul Barr dalam kitab Al-Istidhkar, dan juga dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Minhaj, dan banyak para ulama lainnya. Dalil yang menerangkan akan hal ini yang perlu untuk kita pahami baik-baik, kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa seseorang sampai kami datangkan seorang rasul. Sampai kami datangkan seorang rasul. Sisi pendalilan dari ayat ini, apabila orang yang berakal tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuknya ke dalam telinga dia syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anak kecil ya jauh lebih utama untuk tidak diadab oleh Allah karena mereka di luar batasan pembebanan syariat. Mereka belum diwajibkan. Ya, mereka belum mendapatkan kewajiban dari pembebanan syariat, berbeda dengan orang-orang yang besar, ya. Karena anak-anak kecil dikecualikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalil yang lebih jelas dan tegas, ya.
Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasanya hadis ini sangat jelas sekali menerangkan bahwa anak-anak orang-orang kafir apabila meninggal dunia sebelum balik, mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di sebuah taman bersama anak-anak kecil, anak-anak kecil. Dan ini adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat, ya, dalam mimpinya tentang siapakah mereka. Siapakah dia dan siapakah anak-anak kecil tersebut? Dia adalah Nabi Ibrahim dan anak-anak kecil tersebut adalah mereka yang meninggal dalam kondisi fitrah, dalam kondisi agama Islam, masih dalam kondisi asal fitrahnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kondisi anak-anak orang-orang musyrik?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa auladul musyrikin." Dan juga anaknya orang-orang musyrik apabila mereka meninggal dunia sebelum mereka balik akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat tegas yang menunjukkan akan hal tersebut. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa? 10 menit? Berapa menit? Kam baqi? Ala rahati. Baik, insyaallah kita akan ringkas ya. Poin selanjutnya tentang tempat kembali orang-orang yang hidup di masa fatrah. Di masa di antara dua rasul. Ya, di masa di antara dua rasul. Ya, para ulama menjelaskan orang yang seperti ini pada hari kiamat kelak akan mendapatkan ujian dari Allah. Dengan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api neraka. Apabila dia menuruti perintah Allah, api tersebut akan menjadi dingin. Dan apabila dia tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam api tersebut secara kekal. Ya. Ini pendapat yang rajih wallahu taala tentang mereka yang meninggal di masa fatrah. Dan masuk dalam hal ini juga ya orang-orang yang hidup di tempat-tempat yang sangat jauh dari ajaran Islam, di pelosok yang mungkin tidak terjangkau sama sekali, tidak pernah mendengar ya tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pada hari kiamat kelak apabila meninggal dalam kondisi tersebut akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kita akan mengadab ya seseorang sampai kita mengutus seorang rasul. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa pada hari kiamat kelak ada 4 jenis orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhujjah, untuk memberikan argumen. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang hidup di masa fatrah. Orang-orang yang hidup di masa fatrah, maka mereka akan mendapatkan ujian. Hadis ini secara tegas menerangkan akan kondisi mereka pada hari kiamat kelak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, tempat kembalinya binatang, para hewan, baik itu burung ataupun yang lainnya. Dijelaskan dalam sebuah athar bahwa binatang dan seluruh hewan pada hari kiamat kelak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi debu. Dan ini berasaskan athar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Hurairah. Dan kedua-duanya sahih. Ya, athar yang sahih. Dan ini pernyataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sesuatu hal yang gaib. Maka dinilai marfu', dinilai ini bagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin para sahabat berbicara tentang sesuatu hal yang gaib kecuali ilmunya mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang-binatang semuanya
akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan menjadi debu. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri dan juga Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul. Tempat kembali matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang pada hari kiamat kelak, secara khusus matahari dan bulan pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan matahari dan bulan tersebut redup, kemudian digulung dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini pendapat banyak para ulama. Di antaranya adalah Atha bin Yasar, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Ismaili dan Syekh Al-Albani serta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan bahwa bulan dan bintang pada hari kiamat akan digulung, diredupkan terlebih dahulu cahayanya, kemudian digulung oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini bukan dalam bentuk menyiksa, bukan dalam bentuk siksaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut agar orang-orang yang menyembah matahari dan juga bulan ketika di dunia, tatkala melihat sesembahan mereka berada di dalam api neraka, mereka akan semakin merasa menyesal bahwa ternyata hal itu bukanlah sesuatu hal yang benar, bukan sesembahan yang hak. Karena sesembahan yang hak tidak mungkin masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan pada hari kiamat kelak akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain ada tambahan redaksi finnar, di dalam api neraka. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Begitu juga dengan bintang. Bintang pada hari kiamat kelak akan gugur berjatuhan dan masuk ke dalam neraka. Karena bintang salah satu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disembah oleh sebagian atau sekelompok manusia. Yang disembah oleh sekelompok manusia. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun." Kata Allah, sesungguhnya kalian, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat akan menjadi bahan bakar api neraka, semuanya akan masuk di dalamnya. Dan yang disembah ini tentunya ya tidak termasuk mereka-mereka yang tidak ridho. Seperti Nabi Isa, ya, disembah oleh sebagian orang. Ya. Namun Nabi Isa tidak rela. Nabi Isa tidak rela akan hal tersebut, dan bukan berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Isa akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Orang-orang yang tidak rela untuk disembah, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selamat. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang menerangkan bahwasanya ya para nabi semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya bumi. Bumi pada hari kiamat kelak bagaimana kondisinya? Pada hari kiamat kelak, kondisi bumi akan berubah secara total. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan bumi baru. Bukan bumi yang kita pijak saat ini. Bumi yang jauh berbeda. Yang sangat berbeda. Allah ganti semuanya. Ya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib. Semuanya dari kalangan para sahabat Nabi SAW menerangkan bahwasanya bumi pada hari kiamat kelak adalah bumi yang baru. Bukan bumi yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari kiamat bumi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Ayat ini secara tegas menerangkan akan hal tersebut. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditanya, lalu bagaimana kondisi manusia pada waktu itu? Mereka sedang berada di mana apabila bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang berada di atas sirat. Mereka sedang berada di atas jembatan di atas neraka jahanam. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Ya. Baik. Satu hal lain berkaitan dengan bumi. Bumi yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan menjadikan bumi tersebut sebagai roti yang besar, yang berwarna putih, yang akan menjadi makanan bagi orang-orang penghuni surga. Dan ini harus kita imani jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan lain sebagainya. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus imani dengan keimanan 100% tanpa ada keraguan sedikit pun.
Seperti Abu Bakar Siddiq ketika mendengar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kufar ingin meragukan hati Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Jika itu kabarnya datang dari Muhammad, maka beliau telah benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Bumi pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dijadikan sebagai satu roti yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam roti tersebut dengan tangannya. Yatakaffa'uhal jabbaru biyadih. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Sebagaimana salah seorang di antara kalian yang menggenggam makanan dan rotinya di saat dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian, kata beliau, nuzulan li ahlil jannah. Roti tersebut akan menjadi apa? Akan menjadi makanan yang lezat bagi para penghuni surga. Itu kondisi bumi pada hari kiamat kelak. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi telah kita singgung tentang tempatnya orang-orang yang menyembah selain Allah dan kondisi mereka. Dan kita telah jelaskan bahwa mereka semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, terlebih khusus para ulama ahli tafsir dalam kitab mereka. Di antaranya adalah Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, dan juga Ibnu Sa'd dalam kitab tafsirnya, dan Al-Hafidz Al-Hakimi dalam kitab Ma'arijul Qabul. Ini adalah nama-nama kitab yang baru, tapi kita perlu tahu referensi-referensi Islam. Ya, karena kita sebagai seorang muslim, minimal kita mengetahui sumber-sumber Islam apa saja. Ya, kalau seandainya tidak pernah disebutkan, lalu kapan kita akan belajar? Kapan kita akan mengetahui? Maka ini penting. Salah satu nasihat yang penting ketika saya masuk ke Madinah, ya, di antara nasihat para asatidzah kibar pada waktu itu adalah belajar untuk mengenal nama-nama buku para ulama. Belajar untuk mengenal nama-nama buku para ulama. Maka setiap kali saya kembali dari Masjid Nabawi, mampir ke toko buku hanya untuk mengetahui dan mengenal nama-nama buku dan para penulisnya dari para ulama. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang menerangkan akan masalah yang tadi kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya ya mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua dan sesembahannya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ya, maka benda-benda mati, baik itu pepohonan ya atau bebatuan yang disembah atas nama selain Allah, yang dikultuskan, ya, meyakini bahwa di situ ada sesuatu hal yang magic, kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan kebaikan tanpa izin Allah, bisa menolak bahaya tanpa izin Allah. Ini secara tidak langsung dia telah mengkultuskan Allah, mengkultuskan batu tersebut dan menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada zat yang memiliki kebaikan yang mutlak, yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa menolak bahaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kondisi yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu tempat kembali kematian. Kematian pada hari kiamat itu akan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seperti domba yang disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat di antara para penghuni surga dan para penghuni neraka. Dijadikan seperti domba, kemudian disembelih, kemudian diserukan pada waktu itu, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai para penghuni surga, kekal di dalamnya, tidak akan merasakan kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Dan wahai para penghuni neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan merasakan kematian. Karena kematian telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, bahwa para penghuni surga akan kekal di dalamnya dan para penghuni neraka akan kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertempat di dalam surga Allah, surga Firdaus yang tertinggi. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi makhluk-makhluk yang lain. Kondisi makhluk-makhluk yang lain akan musnah, akan sirna, kecuali beberapa makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal. Ingat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang meyakini bahwa semua makhluk itu musnah tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar.
Dan ini berdasarkan ijma' para ulama bahwa ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal jemaah. Ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk kekal. Di antaranya yang akan kita sebutkan. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa selain makhluk yang kita sebutkan itu semuanya akan sirna. Kecuali beberapa makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para ulama dari kalangan ahlu sunnah. Di antaranya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Kafiyah, dan banyak para ulama lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Kullu man 'alaiha fan. Semua orang akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan pada saat itu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal. Wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya. Intinya ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang selain kita sebutkan itu akan merasakan yang namanya musnah. Semuanya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa makhluk. Ayat yang lain kata Allah, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan ketika ditiupkan sangkakala, semua yang ada di atas permukaan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di langit akan merasakan yang namanya kematian. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggal, tidak merasakan kematian. Ya. Dan hal ini juga berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama telah bersepakat dalam hal ini. Di antara yang menukil kesepakatan tersebut adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba dengarkan perkataan beliau. Kata beliau, "Walam yaqul bi fana'i jami'il makhluqat illa ta'ifatu min ahli al-kalam al-mubtadi'in wa hadha qaulun batil yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih wa ijma' salafil ummati wa immatiha." Dan tidak ada yang mengatakan dari kalangan para ulama bahwa seluruh makhluk itu akan musnah, akan sirna, kecuali sebagian kecil dari kalangan ahli kalam dan orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan wa hadza qaulun batil, dan ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan konsensus para salaful ummah, konsensus para ulama terdahulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di penghujung pembahasan, yaitu titik yang ketiga berkaitan dengan penutupan. Di dalam penutupan ini kita akan sebutkan secara ringkas saja tentang beberapa makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Di antaranya adalah surga dan neraka, arsy dan juga kursi. Kemudian di antaranya juga adalah tulang ekor, jasad para nabi, dan arwah kaum mukminin akan berada di dalam surga, dan rohnya orang-orang kafir akan berada di dalam neraka. Serta di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk kekal adalah catatan takdir, pena, bidadari-bidadari surga, dan sekelompok anak-anak kecil yang berkhidmat di dalam surga. Itu mereka semuanya akan kekal, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga, untuk menjaga neraka, untuk menjaga arsy, dan juga yang berada dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga makhluk-makhluk yang telah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pembahasan tentang akhir dari segala kehidupan dan tempat kembali mereka. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menumbuhkan rasa keimanan kita dengan hari akhir, sehingga kita semakin bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh rasa khawatir, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dari berbuat dosa, karena kita mengetahui bagaimana akibat para pelaku dosa di hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semua amalan yang saleh. Allah memperlihatkan kita kebenaran dan Allah memberikan karunia kita untuk mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita kebatilan dan Allah mengaruniakan kita taufik untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat
yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya tertinggi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا